Lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 597. Di sini Sun Zohyang yang mengejar Lusu beserta Xiaoyu dan Usu Bishop Kardinal yang ingin kabur dan pergi meninggalkan mereka semua beserta rombongan para karavan. Kini mereka pun sudah kembali. Sun Zohyang pun berjanji akan memberikan 3 juta koin kepada Lusu. Dan itu adalah imbalan yang pas ketika Lusu mengantarkannya ke kota kerajaan dan tinggal bersamanya di sini bersama rombongan karavan. Nampak Songbo, si ketua karavan pun siap untuk memberikan jamuan makanan kepada semua orang. Tak lama kemudian, Songbo pun melambaikan tangan kepada Sun Zohyang dan Lusu yang sudah datang. Oh cucu Sun, kamu membawa kembali Liu Lu. Tepat, makanan malam perkemahan sudah siap dan dimakan cukup enak. Dan ini sangat panas, ucapnya kepada Lusu dan Sun Zohyang. Tak lama kemudian Lusu pun keluar dari gerbongnya. Ia bersama dengan Xiuyu. Sudah ada di sana Sumujun yang melihat Lusu. Sumujun membawa sesuatu untuk Lusu yang bisa dimakan untuknya. Hei putra, ucapnya kepada Lusu. Lantas ia pun kaget melihat Sumujun yang kelihatannya sangat begitu menawan. Anak laki-laki dan perempuan, ayo kita makan mie, ucapnya sambil membawa mie. Itu adalah kesukaan dari Xiaoyu dan Lusu juga, tapi di bumi, bukan di dimensi lain. Nampak Sumujun membawakannya untuk Lusu. Lusu yang melihat hal tersebut, ia pun merasa jijik melihat Sumujun. Ia dan Xiaoyu pun mendesis. Lantas Lusu berpikir dalam hati, jelas itu hanya konspirasi. Ini terlalu sulit, ucap Lusu dari balik hatinya melihat Sumujun yang menawarkan sesuatu kepadanya. Lantas Lusu pun berkata kepada Sumujun, sebenarnya gadis Mujun, Anda tidak perlu melakukan ini. Dengan kondisi Anda dapat hidup dengan baik kemanapun Anda pergi, ucap Lusu kepada Sumujun, memberikan sesuatu langkah yang menarik untuknya. Tidak hanya ia bersama Lusu, tapi ia juga bisa menikmati hidup yang lain. Nampak di sini, Sumujun pun kesal. Nilai emosi negatif keluar dari Sumujun plus 99. Tampak Sumujun melengoskan wajahnya ke arah lain. Ia pun berkata kepada Lusu, nak, bagaimana orang lain bisa terlihat baik padamu? Tanyanya kepada Lusu. Namun dalam hati Sumujun pun marah. Saya sudah mengubah nama saya menjadi Wenjun. Bagaimana dia bisa tahu nama asli saya? Ucapnya dalam hatinya. Sumujun mengatakan bahwasanya Lusu tahu semuanya. Tak lama kemudian Lusu pun tertawa terbahak-bahak mendengar hal tersebut. Tak lama kemudian Xiaoyu pun yang begitu agak cemburu. Ia lantas mencubit pantat dari Lusu dengan sangat keras. Hahaha ya, ucap Lusu kepada Sumujun. Karena cubitan yang sangat kuat kepada Lusu, lantas Lusu pun marah kepada Xiaoyu. Xiaoyu pun hanya melengos. Lusu pun berkata, hei Lu Xiaoyu, kamu mencubit terlalu keras, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Namun tak lama kemudian Lusu pun bersama Xiaoyu melihat sesuatu yang datang. Mungkin itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Tiba-tiba dari arah atas terlihat cahaya yang begitu terang akan mengincarnya. Lusu pun menoleh ke belakang. Ia sambil tenang-tenang saja bersama dengan Xiaoyu melihat hal tersebut. Tak lama kemudian terlihat di sana tombak yang sudah mengarah kepada Lusu dan rombongan dari Sun Zohyang dengan sangat cepat. Disertai dengan energi spiritual seperti nyala api yang kuat. Mungkin itu adalah kekuatan sang master level 1 musuh. Lusu tak tinggal diam, ia pun juga sangat santai-santai. Lantas Lusu pun berpikir dalam hati, sekali lagi orang-orang ini tidak ada habisnya, ucap Lusu. Tak lama kemudian,
Sun Zoyang yang ada di belakangnya, ia pun berpikir dan melihat-lihat apakah Lu Su akan sehebat yang dikatakan Zhongbo, si ketua karapan. Dengan santai dan tenang, Sun Zoyang pun berpikir dalam hati sambil melihat Lu Su bersama Xiaoyu. Arah serangan musuh kali ini ditujukan kepada Liu Lu dan yang lainnya, ucapnya dari balik hati. Lantas Lu Su pun siap-siap untuk bergegas, tapi di sini Sun Zoyang pun tetap memperhatikan Lu Su. Datang saja, lalu biarkan aku melihat bagaimana mereka merespon ini, ucapnya. Melihat Lu Su dengan sangat tenang. Tak lama kemudian, Lu Su bersama Xiaoyu dan Su Mujun seolah-olah tidak mengerti dan tenang-tenang saja sambil membawa semangkok mie. Dari arah samping, kekuatan yang sangat besar yang ditujukan kepadanya tiba-tiba menerobos. Dengan tenang, mereka bertiga meninggalkan tempat tersebut sambil memakan mie-nya. Tak lama kemudian, panah itu pun mengarah ke tanah dan terjadi ledakan yang sangat besar. Bam! Lantas di sini terlihat Su Mujun, Lu Su dan Xiaoyu tenang-tenang saja. Bahkan Lu Su di sini makan sesuatu. Ia lantas berkata, hanya ada garam di sini dan dagingnya dimasak dengan sangat baik. Ucap Lu Su. Di sini Xiaoyu sambil makan mie dan berkata, saya ingin pulang dan makan mie telur tomat, ucapnya. Su Mujun pun nampak panik. Nilai emosi negatif pun keluar dari Su Mujun plus 666. Tak lama kemudian, Sun Zoyang pun merespon dari responan Lu Su bersama Mo Xiaoya. Apa yang dikatakan bos karavan itu benar, meskipun produk ini serakah akan uang, itu memang kuat. Bagaimana orang biasa bisa seperti dia dan masih terus makan mie dengan tenang ketika panah menyerangnya, ucap Sun Zoyang. Di sini Mo Xiaoya pun berkata, jangan lari, ucapnya. Mereka berpikir bahwasanya Lu Su sangat tenang dan kuat. Mungkin itu benar yang dikatakan oleh Zhongbo, si ketua karapan. Lantas kemudian Sun Zoyang dan Mo Xiaoya di sana. Sun Zoyang pun berkata, nomor 1, sepertinya dia bukan orang seperti itu, ucapnya melihat Lu Su beserta Xiaoyu yang enak-enak makan mie sambil santai-santai bersama gadis cantik Su Mujun. Lantas Sun Zoyang pun memikirkan betapa kuatnya Lu Su. Aku bisa melihat jejak niat membunuh di matanya yang tenang. Dan niat membunuh itu mungkin lighting. Jadi dia pasti tidak akan membunuhnya, ucapnya. Dan mungkin dia akan lari, ucapnya lagi. Di balik hatinya, tak lama kemudian Sun Zoyang pun dikagetkan oleh sesuatu. Nilai emosi negatif pun muncul dari Sun Zoyang plus 886. Tak lama kemudian, ternyata di sini sudah ada serangan panah yang sangat banyak sekali. Mungkin itu akan menghabisi semua orang yang ada di sana. Hei, pergi, jangan menghalangi, ucap Lu Su yang saat ini kabur dari serangan musuh menuju ke arah Su Mujun, menuju ke arah Sun Zoyang dan Mo Xiaoya beserta yang lainnya. Lu Su pun lari bersama Su Mujun dan Lu Xiaoyu. Sun Zoyang yang kaget melihat hal tersebut, ia pun lantas berkata, mungkin ini serangan yang sangat luar biasa, yuk kita lari, ucapnya. Tak lama kemudian serangan itu membantur kemana saja dan bam. Lu Su yang berlari sangat cepat bersama dengan Mo Xiaoya, bersama dengan Lu Su dan Su Mujun. Maksud Mimin, oke, Mimin akan lanjut. Melihat respon tersebut, Sun Zoyang pun berkata dalam hati, sungguh kecepatan yang luar biasa yang mereka inginkan, ucapnya. Sambil melihat Lu Su beserta Xiaoyu. Di sini mereka pun mengarah ke gerobak yang biasa ia pakai. Lantas Lu Su mengangkat kudanya dan Uskup Bishop Kardinal bersama dengan Xiaoyu mengangkat gerobak dan mereka pun lari terbirit-birit. Seakan gerobak itu sangatlah penting. Tapi itu sangat penting juga karena gerobak yang lain telah hancur karena serangan tersebut.
Orang-orang pun nampak tercengang melihat Lusu beserta Sioyu mengangkat gerbong tersebut. Lantas mereka pun berpikir dalam hati, apakah terlalu berlebihan bagi saya untuk begitu tenang di sini? Kapan masih ada kereta dan kuda? Ucapnya. Ia pun memikirkan bahwasanya Lusu sangat jenius. Sun Zoyang pun nampak di sini terlihat ditampar oleh peri kecil. Mungkin itu adalah peri milik Lusu. Rumput, wajahku sangat sakit, ucapnya. Tak lama kemudian di sini Sumujun dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Energi spiritual berwarna pink dan keunguan yang memancar deras di sana. Bus 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 bus, layaknya seperti petir. Apakah itu kekuatan Sumujun atau kekuatan orang lain? Di sini nampak petir itu seperti kilatan. Dan Sumujun pun bergegas untuk meninggalkannya. Bus 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 bus. Melihat hal tersebut, di sini si ketua Karapan pun tercengang karena kekuatan yang sangat luar biasa yang ditujukan olehnya. Songbo pun hanya bisa terdiam. Ia pun berpikir bahwasanya kekuatan itu sangat luar biasa. Ia pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Saya rumput, sihir macam apa ini?" ucapnya. Lantas kemudian, apa yang ada di karavan kecilku? Ucap Songbo. Siapa kamu? Kenapa kamu berjongkok seperti ini? Pikir dari Songbo. Di tempat lain di pegunungan, mereka yang saat ini sedang menyerang Lusu dan rombongan Sunzo yang berada di atas bukit, mengintai orang-orang yang ada di bawah dan siap untuk melakukan pertarungan, tapi mereka tidak akan gegabah untuk langsung menyerang. Mereka pun mengintai bahwasanya Lusu di sini terlihat sangat aneh. Sosok pengintai dengan teropongnya, ia pun melihat sesuatu di sana. Bos, mereka sepertinya mundur sementara, ucap seseorang itu kepada bosnya. Tunggu, kenapa ada orang yang membawa kereta dan melarikan diri? Ucapnya kepada si bos. Ia pun mengetahui bahwasanya ada seseorang yang melarikan diri dengan mengangkat kereta. Mungkinkah itu ada sesuatu yang sangat berharga di sana? Musuh pun nampak tercengang dan bingung mendengar hal tersebut. Lantas mereka pun bercakap-cakap dengan satu dengan yang lainnya. Melarikan diri dengan kereta, ucap teman yang satunya kepada teman yang lain. Lantas temannya pun menjawab, mungkinkah ada sesuatu yang sangat berharga di kereta? Ucapnya. Kemudian di sini si ketua pun berkata, ia pun sangat tenang melihat hal tersebut dan tidak gegabah untuk melanjutkan penyerangan. Ini sangat mungkin, tetapi jangan terlalu sibuk dan fokus saja pada tugas, ucapnya kepada keseluruhan rombongan. Ia pun nampak di sini sangat kuat, tapi Mimin belum tahu siapa namanya. Yang tahu bisa langsung komen di bawah atau tulis yang sebanyak-banyaknya biar Mimin tahu. Siapakah ia gerangan? Apakah ia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa melebihi Lusu atau bahkan sebaliknya? Lantas sang ketua pun berkata kepada seluruh orang yang ada di belakangnya. Majikan mengatakan itu cukup untuk membunuh 12 jenius di kota kerajaan. Mereka sudah cukup tangguh, ucap seseorang itu kepada keseluruhan rombongan yang melihat Sun Zoyang dan lainnya juga sangat kuat. Setelah beberapa saat kemudian, serangan yang ditujukan oleh musuh kepada Lusu dan rombongan mengenai budak dari Karapan. Nampak di sini mereka pun tertusuk panah-panah yang sangat banyak. Panah tersebut dilontarkan oleh seseorang yang ada di bukit tersebut. Di sini Songbo, si ketua Karapan pun sangat bingung melihat temannya sudah pada meninggal. Sial, kali ini sebagian besar budak terbunuh dan terluka dan bagian besar gerbong ditinggalkan. Kerugian besar yang saya terima kali ini, ucap Songbo dari balik hatinya. Ia pun berkata seperti itu sebenarnya. Ia pun sambil bersembunyi di balik kereta. Ia pun nampak cukup panik. Lantas ia pun berpikir dalam hati,
Dikatakan bahwa keluarga Sun tidak pernah memperlakukan orang lain dengan buruk. Sepertinya saya hanya bisa mengandalkan keluarga Sun untuk menebus kehilangan saya, ucap Songbo dari balik hati. Bahwasanya kelak ia akan digantikan sesuatu oleh keluarga Sun Zohyang akibat kerusakan yang telah terjadi. Di sini dengan semangat dan bergegas, si Master level 1, Sun Zohyang dan Mo Xiaoya beserta yang lainnya siap untuk menghadapi panah yang banyak tersebut. Nampak Mo Xiaoya pun menepis panah-panah tersebut dengan pedangnya dan satu tangannya. Di sini Sun Zohyang pun begitu, dengan cepat ia pun menangkis serangan musuh dengan sangat kuat. Seketika itu, ketika Songbo pun kehilangan teman-temannya, ia pun berkata di dalam hati, tidak peduli apa, saya harus melindungi hidup saya sendiri dan hidup Master Sun. Dan ia juga harus hidup, ucapnya. Ia pun memimpikan bahwasanya ia akan keluar dengan hidup-hidup beserta rombongan yang lain. Tentu saja dengan sang Master Sun Zohyang dan rombongannya. Di sini, akibat serangan tersebut telah melukai banyak orang dan kelihatannya Sun Zohyang dan Mo Xiaoya sangat kelelahan. Di sana sudah terlihat Songbo yang melihat Sun Zohyang. Namun tak lama kemudian ia pun lantas berkata, bagaimana situasinya? Apakah mereka akan menelepon atau memanggil orang yang datang? Ucapnya. Tak lama kemudian Lu Su pun siap untuk menghampiri Songbo dan yang lainnya dengan sangat tenang. Tiba-tiba Lu Su pun melambengkan tangannya kepada si ketua karapan. Di sampingnya sudah ada Xiaoyu. Hei Songbo, ucapnya kepada ketua karapan. Si ketua karapan pun berpikir dalam hati, jika saya menjawabnya, keduanya takut mereka akan membawa kereta itu pergi lagi, ucapnya. Di sini, Songbo pun nampak kesal akibatnya kereta-keretanya sudah hancur kecuali kereta yang diangkat oleh Lu Su dan di sini tinggal satu di depannya. Kalau ia mengatakan iya, mungkin saja kereta yang ada di depan Songbo akan diangkat juga oleh Lu Su. Tak lama kemudian di sini terlihat Sun Zohyang pun bersiap-siap untuk melakukan serangan balik. Ia pun lantas berkata kepada semua orang yang ada di sana, daripada menunggu pihak lain datang ke pintu, lebih baik kita menemukannya sekali dan untuk selamanya, ucap Sun Zohyang bersiap untuk melakukan serangan balik. Tampak Sun Zohyang pun ingin bergegas bersama teman-teman yang lain, tapi di sini Songbo si ketua karapan pun berkata kepada Sun Zohyang agar mereka tidak mendatangi musuh. Songbo pun berkata kepada Sun Zohyang, Anda adalah putra emas, jangan bodoh untuk menghadapi mereka secara langsung, ucap si ketua karapan kepada Sun Zohyang yang sangat khawatir. Tak lama kemudian, Sun Zohyang pun mengeluarkan energi spiritual yang dahsyat di pedangnya. Energi itu berwarna pink keunguan yang siap untuk dijadikan kekuatan untuk menyerang musuh. Dengan sangat berani, di sini Sun Zohyang pun bersiap untuk membantai semua orang. Musuh dalam kegelapan, ucap Sun Zohyang bersiap untuk melakukan serangan berikutnya. Kita akan mulai sekarang atau besok, ucapnya. Kemudian di sini Sun Zohyang pun bersiap dengan kekuatan yang dahsyat untuk menyerang musuh-musuh yang sudah ada di depannya. Lantas ia pun berkata lagi, daripada memakannya seperti ini, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang saat kamu yang paling kuat, ucapnya. Ia pun mengeluarkan kekuatan dengan sangat besar. Ia pun lantas berkata lagi kepada semua orang, ayo pergi, semua orang membunuhmu. Dan semuanya dilakukan dengan hati-hati, ucapnya. Di sini Sun Zohyang pun mengabang-abai temannya agar siap untuk menyerang musuh-musuh dan berhati-hati jika melakukan penyerangan.
Energi itu sudah terkumpul di dalam pedang dari Sun Joyang dan siap untuk menebas semua orang yang ada di depannya. Lu Su pun nampak tersenyum melihat hal tersebut karena Sun Joyang terlihat sangat dewasa. Ia pun lantas berpikir dalam hati, "Hei, awalnya saya pikir Sun Joyang masih muda dan energik sebelum dia membuat keputusan impulsif. Tapi sekarang sepertinya tidak demikian," ucap Lu Su dari balik hati sambil menatap Sun Joyang. Namun tak lama kemudian Lu Su pun menawari sesuatu agar dia bisa ikut untuk bertarung bersama Sun Joyang dan yang lainnya. Ia pun menghampiri Sun Joyang dan berkata, "Jika demikian saya akan pergi dengan Anda. Saya seorang pengawal yang profesional," ucap Lu Su kepada Sun Joyang menawarkan sesuatu. Apakah mungkin itu adalah tawaran untuk memberikan uang kepada Lu Su? Kita akan lanjut ke ceritanya. Nampak Sun Joyang berpikir dua kali untuk melihat Lu Su bersamanya bertarung. Beberapa saat kemudian, Sun Joyang pun tidak mengatakan apa-apun. Ia pun hanya menatap Lu Su dan tidak berkata-kata. Lu Su pun tersenyum dan tertawa kecil. Tak lama kemudian, di sini Sun Joyang pun menyetop Lu Su agar dia tidak ikut bertarung bersamanya.